Sifat-sifat amanah itu harus dipegang. Jangan umpamanya dia ngurusin masalah keuangan, nanti korupsi. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Ini tema kita pagi hari ini adalah amanah itu tak pandang bulu. Artinya ketika kita diberikan amanah, dimanapun situasi dan kondisinya, kita harus menjalankan amanah tersebut karena Allah. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pemirsa di rumah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita, amanah itu tak pandang bulu. Maksudnya dari seseorang muslim yang dititipi amanah oleh Allah Ta'ala itu harus tidak memilih-milih. Tidak memilih keluarga, tidak memilih kelompok, tidak memilih golongan, tidak memilih sebenarnya ya. Jadi seseorang yang amanah di hadapan Allah Ta'ala itu adalah seseorang yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, jadi bukan berarti kita dakwah hanya untuk kalangan tertentu, itu kurang amanah. Itu nggak amanah. Kemudian kita dakwah terus memisah-misahnya kita sendiri hanya untuk kalangan kita yang itu musuh kita. Itu tidak sejalan, itu tidak boleh juga. Bagi orang-orang pemerintah juga sama. Kalau memang orang-orang pemerintah itu diberi amanah oleh Allah Ta'ala tugas kenegaraan apa saja, ya dia tidak boleh memandang kelompok, golongan tidak boleh. Ya. Semuanya harus sama. Nah inilah menjadi tanggung jawab sebenarnya. Dan itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat sebenarnya. Jadi sifat amanah ini bisa dipercaya ini sulit sebenarnya. Karena kalau sudah itu ada lingkup keluarga, itu ada lingkup teman, itu ada lingkup kelompok, itu manusia akan terpancing ke arah sana. Sangat jarang orang itu berpikir untuk orang lain, itu jarang. Contoh umpamanya saat ini, seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala menjadi YouTuber atau masuk di YouTube aja. Kan gitu ya. Orang itu ngomongnya kan kacau dia. Dia nggak punya sifat amanah ya. Banyak sekali yang kacau. Walaupun kelihatannya pakai peci kek, pakai apa. Belum tentu sifat-sifat amanah itu ada pada dirinya. Nah kita sendiri juga sama, tidak perlu kita harus masuk YouTube atau kita tidak perlu masuk sosial media. Tetapi sehari-hari kita jalankan, dengan istri kita jalankan, kita sebagai amanahnya sebagai imam. Ya harus mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita ada di jalan Allah. Amanah kita dari sisi kita yang berikhtiar, istri kita tidak berikhtiar umpamanya, kemudian Allah menitipkan rezekinya kepada kita, ya kita berikan kepada istri sebagian untuk belanja, untuk ngurus rumah, untuk ngurus anak-anak dan sebagainya. Itu juga diberikan. Dan pada saat kita itu memberikan, jangan merendahkan istri yang memang tidak bekerja, tidak boleh seperti itu. Ya, nah ini amanah ini terus. Kemudian setelah memberikan kepada istri, kepada anaknya, tidak boleh dia merasa yang dia memberikan juga. Tidak boleh. Semuanya itu karena Allah Ta'ala. Nah, sifat-sifat amanah itu harus dipegang. Jangan umpamanya dia ngurusin masalah keuangan, nanti korupsi. Dia masalah megang pegangan inilah, nanti korupsi. Tidak dikorupsi ini, dikorupsi itu, di titik-titik itu. Itu kurang amanah. Dan yang jelas umpamanya, khususnya yang saya ceritakan, kalau memang tidak amanah sampai akhirnya itu korupsi, menggunakan hak orang lain untuk dimiliki, itu resikonya nanti di akhirat itu sulit untuk masuk surga loh. Ini bukan main-main, serius ini. Jadi sangat sulit. Dan bagi saudara-saudara saya yang memang dulu pernah melakukan hal tersebut, ayo kita kembalikan uang tersebut kepada siapa? Kepada negara boleh? Kepada yang berhak boleh. Ada orang di instansi tertentu dengan gaji sekian, gaji ini kira-kira 1 tahun belum tentu dia bisa beli mobil aja. Itu 1 tahun, belum ada 1 tahun dia udah bisa beli mobil. Baru lagi. Nah
Ini dari mana? Kalau momennya kita hitung-hitungan, ini nggak taunya dia juga ngambil sebagian yang bukan haknya. Tapi itu dikiranya itu adalah kehebatan dia, kepandaian dia, kepintaran dia untuk mengelola agar apa yang dikerjakan itu efisiensi. Tidak boleh juga. Efisiensi itu atau kamu memang mau ngambil bukan hakmu. Yang tahu adalah Allah dan orang tersebut. Kita harus belajar bagaimana kita selamat besok di akhirat. Harus belajar mulai saat ini. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Jadi melihat seseorang itu amanah atau tidak dalam setiap hal bisa dilihat dari cara dia mengatur keluarganya Pak Ustadz ya. Iya, dari Suami keluarga. mendidik anaknya, mengatur istrinya seperti apa, ya. amanah atau tidak. Itu nanti kelihatan di luar seperti Iya, apa insya ya. Allah seperti itu. Jadi kalau amanah di luar, insya Allah rumah tangganya tentrem gitu. Insya Allah Kelihatan seperti begitu itu Pak Ustadz. ya. Tapi kan belum tentu amanah di luar itu kan amanah menurut orang atau di kacamata Allah kan nggak tahu. Oh iya. Kalau kelihatan amanah kan dia hanya jaim aja. Apalagi di depan kamera itu kan jaim Betul. bisa. Lagi-lagi semuanya dari sudut pandang Allah. Pak Ustadz. Iya, semuanya dari sudut pandang Allah. Jadi dari mata malaikat yang ada di sekitar orang itu sendiri sebenarnya. Jadi Allah percaya di situ. Kalau orang di depan kamera bisa bohong orang itu. Bisa acting ya? Bisa acting, Masya Allah. bisa gimmick. Iya betul. Iya, insya Allah seperti itu. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi pemirsa. Mudah-mudahan kita insya Allah amin menjadi orang yang amanah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, amin. Baik. Pintunya surga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Tanamkan dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai goyang selama hidup sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin ya robbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir, baik pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, atau yang masih jomblo mungkin dikasih jomblowati atau jomblowan insyaallah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Ya robbal Alamin. ya robbal. Alamin. Berbicara tentang amanah tidak pandang bulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 58. You understand? Tahadus binikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintah kalian antu adul amanati ila ahliha, untuk menyuruh amanah menyampaikan, yaitu amanah dengan adil. Mengapa dikatakan adil di sini? Karena keadilan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita flashback, kembalikan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak amanah, ancamannya adalah
orang yang menjadikan zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim di dalam ilmu fikih dijelaskan wad'u syai'in 'ala syai', menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh misalkan, Bo. Contoh misalkan ini contoh. Ketika seorang qori suaranya bagus. Terus kemudian menjadi imam, bacanya kayak qori, itu namanya orang zalim. Jadi ilmunya cakep, memasangkan ilmunya nggak pas. Contoh yang lain. Terus kemudian misalkan diberikan amanah. Semuanya nanti namanya amanah itu ada iman, ada aman. Orang yang sudah aman apa amanah pasti akan menjadikan aman. Orang yang sudah aman pasti di situ ada mempunyai keimanan, dan keimanan inilah menjadikan dasar. Kalau orang membawa iman dan amal soleh, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila salihan fa ulaika lahumud darajatul ula. Allah. Wa mayyatihi, siapa yang membawa dari dunia dengan membawa keimanan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat. Karena apa? Amanahnya sudah disampaikan kepada yang lain. Bukan kita orang yang paling amanah, tidak. Kayak seperti Ustaz Danu tadi menyampaikan, akan tetapi kita adalah orang-orang yang menjalankan amanah ini, mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan amanah ini, insya Allah keluarga kita menjadi orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Buah jeruk, buah kedongdong, Cakep. Buah pisang, buah nanas. Cakep. Itu nama-nama buah pemirsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustaz. Sehat ya? Pedagang buah. Iya, kelihatan itu. Allah ya karim. Ya, kalau diterusin panjang tuh berapa sih kilonya? Iya, Wah, itu repot. panjang itu. Baik, terima kasih sekali lagi tausiahnya Pak Ustadz Munawir. Alhamdulillah.